Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bahagia bertemu dengan Anda dalam acara Indahnya Ramadan. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema puasa dan kaitannya dengan pembentukan akhlakul karimah. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW datang, dibangkitkan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, bagaimana mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan alam semesta, pastinya bagaimana mengatur hubungan Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di studio telah hadir narasumber yang tidak lain lagi bagi kita khususnya di Sumatera Utara. Kita panggilkan Bapak Dr. Haji Impun Siregar MA. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita semua dalam menyaksikan dan melaksanakan bulan puasa Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, juga Ketua NU, Wakil Ketua NU Provinsi Sumatera Utara, yang juga dia adalah aktif di bidang pendidikan dan mubalik. Namun untuk mengambil berkah dari acara ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori'ah kita, Sri Wahyuningsi SPDI, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan tadi membawa berkah kepada kita pendengar, dan begitu juga dalam acara dialog ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita kepada narasumber yang luar biasa sore hari yang berbahagia ini, Bapak Dr. Haji Impun Sregar. Pak Ustadz, ini tema kita adalah puasa dan kaitannya dengan pembentukan akhlakul karimah. Dalam bahasa kerennya barangkali pembentukan karakter seorang muslim gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya puasa ini bekerja bisa menjadi internalisasi terhadap pembentukan akhlakul karimah ini. Mungkin silakan sebagai pengantar Pak Ustaz. Silakan. Terima kasih. Puasa yang kita laksanakan, ya Ramadan penuh dengan keberkahan, amin, dengan rahmat, maghfirah. Tentu salah satu tujuan daripada berpuasa Ramadan itu yaitu dalam rangka yaitu la'allakum tattaqun, yaitu mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Jadi orang yang dekat kepada Allah itu yaitu orang yang berakhlak mulia. Salah satu karakteristik daripada tattaqun itu, yang bertakwa itu. Jadi artinya punya akhlak yang baik. Jadi biar satu pemahaman kita bahwa akhlak itu berasal dari kata jamak dari kata khuluq. Khuluq itu artinya tabiat, perangai, budi pekerti. Ataupun bicara tentang tingkah laku seseorang. Hanya ada kemiripan dengan moral, budi pekerti, tapi ini walaupun sama membicarakan tentang tingkah laku, tapi baik buruknya kalau akhlak ini adalah Al-Quran dan hadis. Itu ukurannya. Kalau moral mungkin masyarakat setempat. Bisa saja di Amerika bermoral, di negara kita tidak bermoral. Seperti memakai pakaian tipis. Itu dia. Jadi artinya bicara tentang akhlak, tingkah laku. Jadi puasa yang kita laksanakan itu membentuk akhlak. Jadi akhlak ini kaitannya dengan khuluq. Khuluq itu dengan al-khaliq. Al-Khaliq itu kan pencipta. Pencipta. Dengan puasa tentu sangat bermanfaat dalam rangka menjaga hubungan baik kita kepada Sang Pencipta, Al-Khaliq. Kemudian yang kedua, bahwa puasa ini sangat kaitannya dengan Al-Makhluk, yang diciptakan. Berarti puasa ini sangat bermanfaat dalam rangka bagaimana untuk menjaga hubungan baik kepada Al-Khaliq dan juga bagaimana hubungan baik sesama manusia. Jadi makhluk Allah. Kalau kita menjaga kedua hubungan ini, insya Allah kita akan selamat. Karena dalam Al-Quran Ustaz ada disebutkan, duribat alaihimu zillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah berikan suatu kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali orang yang menjaga hubungan baik kepada Allah, akhlaknya kepada Allah, dan juga akhlaknya sesama manusia. Jadi sangat penting akhlak ini. Dalam hadis-hadis dalil banyak sekali. Dalam surah Al-Qalam ada ayat 4 disebutkan,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki perangai, memiliki akhlak yang sangat agung. Akhlak daripada Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini kata Rasulullah. Dan kita juga tahu tegaknya suatu negara, jayanya suatu negara apabila akhlak masyarakatnya bagus. Kalau tingkah lakunya masyarakatnya tak bagus, maka hancur juga lah negara itu. Baik, Pak. Baik, Pak Ustadz. Intinya adalah patut. Ya. Apa yang patut kepada Allah, apa yang patut kepada manusia, dan apa yang patut kepada alam semesta, dan tumbuh-tumbuhan dan lingkungan dan seterusnya gitu ya. Saya teringat dengan apa yang dituliskan oleh Michael Hart, 100 tokoh terkemuka di dunia, yaitu Rasulullah SAW adalah tokoh terpenting nomor 1 dan yang paling tinggi akhlaknya. Kenapa? Karena langala hulukul azim, karena ketinggian akhlak. Lalu kemudian Pak Ustadz, bagaimana puasa ini agar bermanfaat, berdampak, bernilai terhadap perilaku. Kalau dia seorang tokoh masyarakat atau warga masyarakat menjadi baik di masyarakat. Kalau dia seorang katakanlah pekerja menjadi baik di dalam pekerjaan. Begitu juga dengan seorang pejabat negara atau pegawai negeri misalkan. Bagaimana ini bisa berdampak dengan baik? Silakan Pak Ustadz. Jadi puasa Ramadan itu membentuk nilai-nilai, nilai-nilai ketakwaan. Bagaimana mereka yang berpuasa ini, bagaimana menjadi bisa dekat dengan Allah. Bagaimana menjaga hubungan baik kepada Allah. Tentu dengan puasa yang kita laksanakan ini, bahwa puasa ini adalah merupakan suatu amalan yang sangat rahasia kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Jadi balasan daripada puasa ini, Allah, pasaumuli, puasa itu untukku, dan sayalah yang akan membalasnya. Kenapa? Karena puasa itu merupakan suatu yang sangat rahasia. Rahasia antara Allah dan orang yang berpuasa. Jadi dengan ini membentuk kejujuran. Membentuk kejujuran kepada siapa saja pun. Kejujuran dan kepada Allah, bahwa orang yang berpuasa itu merasa bahwa dia dalam setiap saat dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti berkata dengan jujur dimanapun dia berada, tidak mau berbohong, karena khawatir puasa yang dilaksanakannya itu tidak mendapat ganjaran pahala, atau tidak sah dan sebagainya. Jadi dengan puasa merupakan suatu perisai, artinya tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi dengan sendirinya bahwa dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya dalam hidup ini, kalau Allah selalu merasa dekat dengan kita, Allah itu selalu dekat dengan kita, saya yakin kita tidak akan melaksanakan perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada teringat saya Ustadz, di waktu Orde Baru ada waskat. Pengawasan melekat gitu ya. Artinya apa? Berarti puasa ini adalah selain daripada bernilai kontrol, juga dia bernilai sebagai pembentukan disiplin mungkin Pak Ustadz mungkin ada hal-hal lain Ustadz selain daripada bersifat pengontrol, bersifat kejujuran, bersifat kedisiplinan yang terkandung di dalam puasa itu, mungkin ada dimensi-dimensi lain Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi kalau dulu waskat pengawasan melekat jadi saya rasa dengan puasa ini juga membentuk seseorang itu jujur, tidak mau seperti korupsi juga. Tadi orang yang berpuasa itu dia merasa takut kepada Allah, dan dia merasa sedang berpuasa, takut melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi dengan sendirinya dia selalu berada di jalan yang benar gitu kira-kira. Jadi sangat sekali dalam rangka pembentukan karakter itu supaya bersifat jujur. Kalau jujur saya yakin insya Allah negara kita pun baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk
negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Jadi puasa ini sangat besar sekali ya manfaatnya dalam rangka membentuk karakter daripada seseorang. Ya, luar biasa Pak Ustadz. Nilai daripada puasa, bahwa dia adalah terkandung di dalamnya kedisiplinan, Ya. kejujuran, kontrol diri. Kontrol diri. Plus kira-kira Pak Ustadz, ini kan ibaratkan puasa ini kalau gulai, Iya. ini baru ikannya ini. Kalau di dalam hadis baru matannya ini. Matanya, ya. Belum jelas ini di mana yang sanadnya, di mana rawinya barangkan hadis. Apa yang menjadi penopang dari puasa ini? Apakah memang sangat kuat ikatannya misalkan dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang lain, Ibadah, Ustaz. ya. Tapi Ustadz, sebelum kita lanjutkan Ustadz, ternyata ada dari ujung telepon sana untuk menyapa kita dalam dialog ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mungkin kameranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana, di mana Bu? Assalamualaikum. Belum terhubung dengan sempurna. Ya, mungkin sambil menunggu kita Pak Ustadz. Ya. Masih ada. Ya. Silakan Bapak Ibu dari mana di mana. Langsung saja ke narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Dia sebagai alumni pertama tafsir hadis UIN Sumatera Utara, pada saat itu masih IAIN Sumatera Utara. Jadi sangat tepat berdialog dengan Al-Ustadz kita pada hari ini yang berkaitan dengan puasa dan kaitannya dengan pembentukan akhlak. Iya. Ya, ternyata Ustadz sudah terputus. Ya. Kita lanjutkan saja tadi berkaitan dengan tentu ini tidak berdiri sendiri. Puasa ini tidak berdiri sendiri. Bagaimana kemudian dia berdaya perisai yang kuat, berdaya tangkal yang kuat terhadap kemaksiatan, kesalahan-kesalahan, dan mafsadat yang lain. Silakan Pak Ustadz. Jadi puasa itu adalah merupakan suatu perisai. Ya. Perisai ya. Jadi apabila dalam hadis itu kan disebutkan apabila salah satu kamu berpuasa, maka janganlah kamu berkata-kata keji. Ya. Ya. Jangan kamu berteriak ataupun dalam arti kata menghardik dan sebagainya. Dan apabila ada salah satu kamu ada yang memerangi, mencela dan sebagainya, mencerca, maka katakan bahwa saya ini adalah sedang berpuasa. Ana soim. Ya, ana soim. Saya puasa. Ini soimun, ya. Artinya apa? Bahwa dengan puasa itu menyuruh kita untuk saling menyayangi. Ya, menahan pengendalian diri. Jadi waktu kita berpuasa, tentu kita bagaimanapun dengan... Izin Pak Ustadz, semakin menarik pembicaraan kita itu ternyata sudah ada di ujung telepon sana untuk bertanya kepada Ustadz narasumber padanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di mana Pak? Di Magelang. Ya, dengan siapa Pak? Izin. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Datuk Syah. Ya, langsung saja Pak. Tolong ada agak storing sedikit suaranya Pak, silakan. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana jadi puasa yang baik Pak Ustadz? Yang diterima Allah itu aja Pak Ustadz. Ya, diulang Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 70% kami dapat menangkap maksudnya. Pak, Bapak dari Belawan kalau tidak salah tadi bertanya tentang bagaimana berpuasa dengan baik. Artinya bagaimana puasa itu dengan baik. Maksudnya mungkin begini, sama dengan yang kita bicarakan tadi, bagaimana dia puasa baik sehingga dapat berdampak perisai. Silakan Pak Ustadz. Jadi yang pertama kita berpuasa itu yang pertama ya secara fikihnya ya. Ya, secara fikih. Jadi fikihnya itu ya melaksanakan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu sah. Itu secara fikihnya. Secara fikih. Ya. Tetapi ruh daripada puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan pahala. Ya. Pahala daripada
puasa itu. Ya. Ah, Kualitas, iya, Pak, ya. itu kualitasnya. Karena betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, kamin so'imin, laisa lahu min syahmi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya. Tentu puasa ini di bulan suci Ramadan ini kalau siang tentu kita menjauhi dari segala yang membatalkan pahala, Ya. menghardik, dendam, iri hati dan sebagainya kan dijauhi. Ya. Nah, kemudian juga kita isi waktu berpuasa kita dengan baca Al-Quran. Nah, semakin dekat kita kepada Allah. Disitulah kita mendidik karakter kita supaya terbiasa dengan membaca Al-Quran tadi. Ya. Akhlak kita kepada Allah. Ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi Ya. bagaimana puasa kita itu diterima. Dalam beramal ini ada kata-kata hope dan roja. Ya. Hope itu ya merasa takut kalau tidak diterima amal ibadah kita. Ya. Jadi kalau merasa takut amal kita tidak diterima, tentu kita baca mana untuk memperbaiki amal ibadah kita. Sebagaimana kita sering berdoa, Ya. wa husni ibadatik. Ya bagaimana untuk membaguskan ibadahku. Ya. Nah, dibaguskan ibadah kita. Jadi puasa kita itu pun ya kita isi. Ya, makanya berkah Ramadan ini siang kita berpuasa, malam kita taraweh, tadarus dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Rasulullah SAW. SAW. Ada yang menarik tadi saya tangkap, Pak Ustadz, Ya. yaitu puasa yang bagus itu agar dia berdampak dan berhasil Ya. sebagai perisai atau bisa menumbuhkan dan mengembangkan akhlakul karimah itu harus dijaga secara kualitas dan Kualitas, kuantitas. ya. Kuantitas kita hitung Ya. jam imsak sampai Imsak, ya, buka sampai puasa. buka puasa. Itu tidak melanggar sah. Sahnya ya. Tapi kualitasnya juga harus kita jaga, Ya. yaitu jangan berbohong, Jangan jangan berbohong, menghardik, ya. jangan marah, jangan fitnah dan Ya. seterusnya. Itu Ya. adalah persoalan kualitas. Kualitas. Lalu kemudian hal-hal yang cukup menarik tadi, Pak Ustadz, kita harus tambah juga. Ya. Apa itu anjuran-anjuran yang dilakukan Ya. oleh yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama mungkin, dan tentunya itu adalah hasil daripada penafsiran dari Al-Quran. Mungkin ada bagian-bagian yang terpenting untuk memperbaiki puasa kita Ya. ini lagi, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Tentu bagaimana supaya puasa kita itu ada hikmahnya, Ya. ada manfaatnya. Ya. Tentu dengan puasa yang kita laksanakan itu sebenarnya Ya. dengan sendirinya ada rasa kasih sayang. Tadi kita cerita Ya. dengan Al-Khaliq. Ya. Ini Al-Makhluk, sesama manusia. Sesama manusia. Makhluk ciptaan Allah. Bagaimana? Tentu dengan melaksanakan puasa kita ada perasaan rasa kasih sayang Ya. kepada sesama manusia. Manusia. Apalagi dengan merasakan puasa, sakitnya berpuasa itu bisa dengan perasaan berbagi sesama, ya, menyantuni, bersedekah. Di situlah datang nanti dalam diri kita bagaimana perasaan orang yang tidak ataupun orang yang istilahnya yang kurang mampu. Ya. Jadi disitulah kita bersedekah. Karena Ya. bagaimanapun dalam agama kita juga Abdulus sodako fi Ramadan. Ya. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Ramadan. Jadi timbul rasa empati, timbul rasa saling berbagi. Makanya pada puasa Ramadan itu disitulah orang banyak mengeluarkan zakat. Ya. Mengeluarkan zakat, sedekah. Infak. Impak. Kemudian dengan puasa ini kita, apalagi khusus suatu kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita selama ini mungkin dengan anak, keluarga, yang selama ini mungkin duduk buka bersamanya pun tidak sama, Ya. makan malam, makan maghrib, gitu ya. Ya. Tetapi dengan puasa ini suatu hikmahnya, anak kita ada di situ. Ada Keluarga kesempatan. kita duduk bersama. Yang jarang mungkin ada pekerjaan, ada yang kuliah dan sebagainya, tapi ini adalah suatu kebahagiaan. Di situ kita jumpa dengan anak sambil bercerita, dan disitulah juga menanamkan nilai-nilai akhlak ini kepada anak kita. Ya. Ini luar biasa. Begitu juga sahur, sama di situ. Jadi ini merupakan ya suatu hikmah yang sangat besar bagi kita dalam rangka untuk ya bercerita sharing dengan anak kita supaya mereka tetap menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, ada yang luar biasa Ustadz. Ya. Yang saya tangkap tadi penjelasan Ustadz bahwa puasa ini adalah internalisasi. Iya, Dalam bahasa kerennya IT-nya Ustadz, menginstal. menginstal ya Install kejujuran, kejujurannya. install kontrol,
diri, Ya, pengendalian. install pengendalian diri, Ya. install kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga dia bisa berdaya guna. Tapi ada yang menarik disampaikan oleh Ustadz, akhir daripada internalisasi ini, kalaupun itu sudah dikatakan, sudah dilakukan dalam bentuk kuantitas, Ya. kita cek dulu, sudah rasa kasih sayang atau belum. Ya. Nah, ini tadi Ya. mungkin bisa dijelaskan Ya, ya. Pak Ustadz. Akhir daripada Ya. pembicaraan itu semua adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan, Nah, ya, itu- sama. bisa dijelaskan Pak? Jadi ya sesama manusia itu bagaimana Ya. dengan sesama hubungan baik kita, Ya. tingkah laku kita sesama manusia. Jadi dalam rangka untuk dengan sesama manusia ini, tentu ya rasa berbagi tadi, ya rasa Ya. berbagi itu, ya itulah yang muncul. Makanya kalau kita sudah puasa, namun tidak mau juga bersedekah. Nah, ini perlu juga kita kaji diri ke kualitas kita tadi kan. Ya, puasa. Ada yang puasa, tapi mungkin bisa korupsi juga dia. Ya. Menyalahkan guna kewenangan juga dia. Dendam juga. Berarti nilai kualitas daripada puasa ini belum sampai yang diharapkan tadi. Ya. Jadi kita bisa mencek, menghitung diri kita. Ya. Ya. Tetapi kalau kita betul-betul puasa, Allah mengawasi kita. Tadi kan hadirat Allah. Ya. Rasa ihsan tadi, ya, Ya. menyembah Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Kalau itu yang dalam diri kita, saya yakin yang namanya korupsi, merampok, dan sebagainya yang tak baik, enggak akan terjadi. Iya, Ustaz. Nah, itu dia. Baik Pak Ustadz, tadi sudah menarik bagaimana internalisasi puasa Ya. itu membentuk karakter, membentuk akhlak, dan menginstal bahasa kerennya Ya. gitu. Ya. Tapi kan Ustadz, ini tadi Ustadz baru cerita yang sukses-sukses nih. Ya. Artinya pejabat yang sudah kerja, yang sudah mantep-mantep. Terkadang Pak Ustadz, ini kan perlu juga diatur dalam akhlak ini. Ya. Sudah usaha siang malam, makanan cuman pas-pasan. Ya. Sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah bertambah banyak. Ya. Ya. Nah, ini bagaimana puasa ini berbicara Ya. untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan problem Ya. kehidupan sosial, rumah tangga dan lain-lain. Silakan Pak Ustaz. Jadi dalam puasa itu termasuk untuk melatih kesabaran. Ya. Ya. Ya, tadi ada cerita yang sukses. Ya. Bagaimana orang yang kurang mampu. Ya. Yang kurang mampu macam mana mereka, maka disinilah puasa itu menahan diri, pengendalian diri sebenarnya. Ya. Ya, menahan diri. Ya, apa yang diberikan ujian dari Allah itu kan datangnya dari Allah. Ya. Namun kita sebagai manusia tetap usaha itu penting. Ya. Ya, usaha dulu. Ya. Baru tawakal. Baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, ya. Jadi kita bekerja dengan baik apa semua, mana tahu hasilnya kurang seperti yang kita harapkan. Ya. Ya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah bulakan tegat ya berusaha, bekerja dan sebagainya, tapi itulah yang datang dari Allah, ya tawakal, serahkan kepada Allah. Dekatkan ke diri kepada Allah. Baca Al-Qur'an supaya jangan gelisah. Kan kayak gini. Ya. Jangan pula lari ya ke kafe, warung kopi dan sebagainya, tapi dekatkan ke masjid. Ya. Rajin kita ke masjid. Pasti nanti Allah, kalau kita berdoa pasti Allah akan kabulkan kan gitu. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ujibu da'wata da'i iza da'an falayastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Lalu melihat sudutnya, apabila kita dekat Allah itu sangat dekat. Ya. Namun yang jelas kita usaha. Jadi kita melatih diri dari ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sukses. Ada orang yang sukses kalau di saat rezeki diberikan Allah tak sukses dia. Ya. Ada yang mungkin diuji dulu dengan apakah namanya ya kesusahan. Baru dia ada sukses. Ya. Kadang kita ada ujian, baru kadang ingat Tuhan. Ya. Ingat Allah. Di saat kita sukses kadang lupa dengan Allah. Jadi kita dianjurkan dalam situasi apapun alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi. Yaitu selalu ingat kepada Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Itu selalu ingat kepada Allah. Artinya apa? Situasi apapun kita
baik dia berdiri kaya, miskin, atau dalam situasi apapun, kita harus selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu dia. Ya, pastinya Pak Ustadz. Ya, nyaman. Semua tingkatan, semua orang, semua profesi memiliki kesulitan masing-masing, Pak Ustadz. Yang penting adalah bagaimana kita, yang disampaikan Ustadz tadi, sabar, syukur, dan apa yang kita terima. Ya, sabar dan syukur. Tapi ada tipsnya barangkali. Kemudian bagaimana hal-hal yang kita lakukan itu menjadi penguat di dalam hati kita. Jadi Pak Ustadz, selain daripada internalisasi empati terhadap orang-orang yang kesusahan, yang bermasalah, tentu ada semacam kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Pak Ustadz, agar puasa ini juga berdaya guna dan memiliki tameng yang kuat terhadap persoalan. Hal-hal lain yang mungkin harus dilakukan Pak Ustadz untuk selain daripada persoalan empati tentunya. Ya, ada hal yang lain mungkin lagi Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi dengan puasa ini ya tentu saya mengharapkan kepada kita, khususnya ya yang diberikan Allah rezeki, supaya banyak membantu saudara-saudara kita. Baik dia keluarga dekat, jiran tetangga. Nah, jangan sempat nanti ada merasa sakit hati jiran tetangga kita yang serba kekurangan. Apalagi situasi saat sekarang ini yang ekonominya mungkin ya pas-pasan atau kurang. Tentu kita sebagai orang yang diberikan rezeki, tolonglah kita membantu. Ya, kalaupun mereka yang nggak datang, sebenarnya kita yang memiliki rezeki ini, kalau datang orang meminta sama kita, sebetulnya yang dimintanya itu adalah bahagian dianya itu. Ya, banyak orang jadi ada kewajiban kita dan ada hak dia gitu Pak Ustadz. Hak dia yang dimintanya sebenarnya. Hak dia yang dimintanya, jangan sakit hati. Baik Pak Ustadz. Ya, sebagai orang berkemampuan, datang orang minta nanti sama kita lanjutkan Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Luar biasa penjelasan sore hari yang berbahagia ini. Pemirsa TVRI, indahnya Ramadan. Tentu kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Kami keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Masih terputus tadi Pak Ustadz, semakin sore semakin lapar tapi semakin hot pembicaraannya Pak Ustadz. Tadi kita baru berbicara tentang matannya kalau ibaratkan hadis, yaitu baru pokoknya, yaitu puasa membentuk
akhlakul karimah. Ya. Tentu ibaratkan gulai, masih adalah garamnya, masih adalah bumbunya. Ini bagaimana ini dikaitannya dengan misalkan qiyamul lail, Ya. kemudian zakat sebagai kewajiban, sedekah, itu menjadi sebuah satu kekuatan. Ini bagaimana ceritanya? Silakan. Jadi gini, dalam hadis Rasul supaya puasa kita ini berterima ya, Iya. ya, Iya, iya. Ghufirallahu tadi ya, Iya. kan ada hadis Rasul, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min jambi. Makanya bagaimana puasa kita ini diampuni dosa-dosa kita. Saya yakin Iya. dosa-dosa kita ini mungkin dosa keluarga, dosa kepada Allah, jiran tetangga, dosa di kantor dan sebagainya cukup banyak. Iya. Supaya diampuni oleh Allah. Tentu man shoma berpuasa. Iya. Dan ada satu hadis juga mengatakan man koma Ramadana Ya. imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan puasa Ramadan. Artinya apa? Siang kita berpuasa. Bagaimana kita puasa itu ya kita isi juga dengan amalan-amalan sunat. Ya. Salat tasbih. Kalau di Medan ini saya lihat itu cukup banyak di masjid-masjid. Ya. Kaum ibu banyak sekali yang melaksanakan salat tasbih. Ya. Ada yang tadarusan Al-Qur'an. Ya. Nah, ini bagaimana inilah di mana kita berada, dimanapun kita berada, mari kita budayakan ini. Ya, apalagi perwitan-perwitan ibu-ibu, Ya. ya sholat tasbih supaya berkualitas puasa kita. Begitu juga qiyamul lail. Ya, malam hari kita sholat taraweh, tahajud, dan bagaimana ibadah kita ini kita perbanyak, kan begitu? Ya, kuantitasnya Ya. kita Kuantitas dan kualitasnya. Karena dengan contoh sholat berjamaah. Sholat berjamaah aja kita kalau di bulan suci Ramadan ini kan 70 kali lipat. Dari biasanya dilipatkan Allah ganjarannya. Ya. Ya, 70 kali lipat. Kalau amalan sunat dianggap farido, sholat wajib. Ya. Pahalanya itu. Ya. Jadi 70 kali lipat berlipat ganda. Kan begitu, sungguh besar pahalanya. Makanya dengan ini ya pantaslah memang apabila datang bulan suci Ramadan, ijazah sahru Ramadan, putihat abwabul jannah, dibuka pintu sorga. Ya. Dengan amalan ibadah kita yang cukup banyak, ganjaran pahalanya, terbukanya pintu sorga. Ya. Terbuka pintu sorga dengan amalan itu. Karena kelipatan. Ya, kelipatannya itu. Wagul ligot abawabun nar, dan pintu neraka ditutup dengan ibadah kita. Dan wasupidati sayatin, dan setan-setan diikat. Memang dalam memahami hadis ini, Ustadz, ada yang memahami neraka sorga yang sebenarnya terbuka. Kalau saya lebih memahami terbukanya pintu sorga itu bagi orang yang mau membuka pintu sorga itu dengan beramal ibadah. Dengan beramal ibadah dilipatkan gandakan pahalanya. Tapi kalau dia tidak beramal ibadah di bulan suci Ramadan, bukan pintu sorga terbuka dia, malah pintu neraka. Kalau berbuat maksiat dia, dan setan-setan diikat bagi orang yang mau mengikat. Nggak berkutik setan itu. Tapi kalau berbuat maksiat dia, judi, walaupun Ramadan, ini ya setan itu berkeliaran dalam diri dia. Nah, itu dia. Jadi ya siang dan malam itu bagaimana kita manfaatkan untuk dekat kepada Allah. Dan juga ya amalan-amalan tadi sesama manusia, berbagi, bersedekah, berkunjung, orang tua kita masih ada, kita kunjungi. Nah, itu dia. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang banyak diskon di market bulan Ramadan, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu banyak bonus untuk kelipatan ya Pak Ustaz. Luar biasa Pak Ustaz. Mungkin kita masuk sedikit dulu Pak Ustaz. Ada secara konsep kita udah berbicara. Bagaimana konsep puasa membentuk akhlak secara ideal. Idealnya. Yaitu ada 3 dimensi, yaitu puasanya zakat dan sedekahnya qiyamul lailnya juga harus diikuti. Ditingkatkan. Lalu kemudian Pak Ustadz, ada satu pemahaman terkadang mungkin ini Pak Ustadz. Kalau sudah puasa, anaknya berkeliaran Pak Ustadz. Ada tawuran. Malam juga. Kita belum sama dengan di negara-negara yang merasa bahagia. Salah satu wujud kebahagiaan itu adalah tidak korupsi. Kemudian tidak ada tawuran. Kalau kita mau keluar jam berapapun bisa. Itu di negara yang bahagia. Nah ini kita puasa, korupsi terus. Kita puasa, anak masih ada begal.
Iya. Kita puasa, anak-anak masih tawuran. Ini apa yang salah dan bagaimana kemudian penyelesaiannya dengan pembentukan akhlakul karimah ini Pak Ustaz? Jadi Silakan, yang Pak pertama ya tentu mendidik anak itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, bagaimana anak-anak kita ini ku ampusakum wa ahlikum naru. Ya. Baik Jadi, Ustaz. Baik Pak Ustaz, nanti kita lanjutkan dulu. Ternyata sudah sampai ke yang kita nanti-nanti. Soimin dan Soimat, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin hangat dan semakin oke ini, lebih dulu kita simak kombrek berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Penings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan dengan narasumber yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Impun Siregar MA. Tadi Ustadz, secara konsep puasa itu biar menjadi perisai yang kuat, mantap, sempurna, kita udah bicara, yaitu 3 dimensi. Dimensi puasa, dimensi sholat, dimensi zakat, dan sedekah, itu satu padu dan dinaikkan kualitasnya. Tetapi kita mau mencoba dulu bagaimana ini, ada atau enggak permasalahan di pikiran kita, puasa terus. Khusus masalah pendidikan dan generasi kita agar memiliki akhlakul karimah nih Ustaz. Karena puasa masih ada tawuran. Kita masih baru nyaman keluar dari rumah. Jangankan di atas jam 10 Ustaz. Jam 9 pun takut kita. Ini keluar dari rumah. Silakan Pak Ustaz. Jadi Ramadan ini adalah merupakan salah satu sahrut tarbiyah. Ada sahrut tilawah, bulan bacaan Al-Quran, sahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi kita sebagai orang tua, ya harus ada perasaan, ya memang harus bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Jadi kita mulai dulu dengan keluarga kita. Keluarga kita, bagaimana menanamkan nilai-nilai akhlak itu kepada anak-anak kita. Jadi dalam suasana lebaran ini, apalagi munculnya kadang asmara subuh, tawuran dan sebagainya, tentu ini sebenarnya bukan budaya yang bagus ini. Tidak mencerminkan Islam malah. Tidak mencerminkan Islam. Bahkan bisa membatalkan puasa orang itu kan begitu. Dan sebenarnya kalau Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi Apip Nasution, dan begitu juga dari Kementerian Agama melalui penyuluh-penyuluh agama, sudah kita sampaikan ini, supaya pendidikan dalam keluarga ini yang sangat penting sekali. Jadi setiap orang tua itu berkewajiban bagaimana untuk mengajak anak-anak kita, dan ini adalah tanggung jawab kita. Jangan masuk neraka kita nanti gara-gara tanggung jawab kita tidak kita abaikan pendidikan mereka. Kita rangkul mereka. Kan ada ayat itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka, serulah mereka kepada secara bil hikmah, dengan bijaksana. Dengan bijaksana dalam ini artinya ini. Jangan bijak sini kita aja. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang bagus, rangkul mereka. Sampaikan, jangan kita
langsung marah-marah aja. Kadang orang tua ini pun hanya marah-marah, nggak cocok, marah. Ada sebetulnya langkah-langkahnya. Ya, anak-anak dimarahi makin jauh. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fa'jon golojibun kolbi. Apabila kamu berhati keras, lan fa'du min haulik, mereka akan semakin jauh dari sekelilingmu. Ya. Anak-anak ini harus kita rangkul sekarang ini. Mungkin metode zaman dulu dengan sekarang ini berbeda. Kalau zaman dulu dimarahi, dipukul semua waktu anak sekolah kita langsung takut. Sekarang ini pikir mereka makin jauh. Kapan lagi kita menyampaikan ajaran-ajaran ini kepada mereka? Kalaupun ada bantahan, mana tahu dengan anak. Wajadilhum billati hiya asad. Bantahlah mereka dengan secara yang bagus. Jangan semakin jauh. Jangan anak ini sempat mencari kesenangan di luar sana. Di rumah dia tidak merasa nyaman. Inilah yang upaya kita. Kalau kita sudah berusaha, namun begitu juga anak kita apa yang dibilang, serahkan kepada Allah. Nabi Muhammad saja pun berdakwah dia, di sekeliling dia Abu Jahal, Abu Lahab, paman dia nggak bisa juga dakwahinya. Nabi Lut juga begitu, istrinya nggak bisa dia didakwahinya kan? Nabi Nuh juga. Nabi Nuh, gitu. Nabi Nuh anak dia, dia berupaya, anak dia nggak bisa dia. Itu dia. Jadi itulah upaya kita terus bagaimana supaya ini puasa kita ini, kesempatan ini, puasa ini, disinilah kita dengan anak-anak kita, tanggung jawab kita, kita sampaikan kepada mereka. Bukan artinya persoalan tanggung jawab, persoalan puasa ini bukan terpisah ya Ustaz? Bukan terpisah. Ini saat menyatu ini. Puasa ini adalah bagian dari yang tadi, makanya tadi makhluk tadi, sesama manusia, tanggung jawab kita. Jangan bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi disinilah hikmah keutamaan daripada puasa yang kita laksanakan itu. Jadi sebulan ini kita dididik bagaimana kesempatan kita dalam rangka untuk menjaga keluarga kita dari api neraka gitu kira-kira Ustaz. Baik Pak Ustadz, luar biasa, beberapa hal penting selain daripada secara konsep, secara pengalaman dan pelaksanaan real puasa itu harus dilaksanakan, ternyata ada tanggung jawab tadi Ustaz. Tanggung jawab, itu. Ada tanggung jawab menjaga diri, menjaga anak, menjaga keluarga dari hal-hal yang mengganggu, mengurangi dan merusak nih Pak Ustadz. Jadi tentu biar diperlebar, tadi selain daripada kita sebagai pejabat juga punya, berarti tanggung jawab lebih besar luas lagi. Jadi nanti Kepling lebih ada juga skopnya gitu. Artinya tidak ada lepas Pak Ustadz. Tapi mungkin nanti bisa dijelaskan ini Pak Ustadz lebih jauh lagi di mana tanggung jawab ini Pak Ustadz. Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, lebih dulu kita saksikan kombrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Saprida SEMSI, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan bersama narasumber yang luar biasa pada hari ini. Masih terputus tadi Pak Ustadz bahwa ada satu kesatuan yang integral, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara pelaksanaan puasa secara konsep real, secara vertikal kita laksanakan, tapi ada tanggung jawab. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih terinci nih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi terima kasih. Sebenarnya ya puasa ini tadi bagaimana ini bermanfaat ya merupakan ada tanggung jawab tadi. Jadi tanggung jawab kita terhadap perbuatan maksiat lah dulu ya. Dikatakan tentu kita apapun kedudukan kita, apapun kedudukan jabatan kita ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita. Ada pemimpin dalam rumah tangga, itu dia bertanggung jawab di dalam rumah tangganya. Pintu depan sampai pintu belakang. Pintu belakang semua, anak, istri semua tanggung jawab dia. Tentu juga mungkin ada yang ya seperti dari Kepling, lurah, camat, wali kota, ini kan bertanggung jawab juga ini. Supaya masyarakat ini ya tetap melaksanakan perbuatan yang bagus, jangan berbuat maksiat. Jadi kita harus merasa, kami juga dari Kementerian Agama, penyuluh agama dan semua, bagaimana ini masyarakat ini supaya kita ajak mereka ini bisa melaksanakan perbuatan yang baik. Jadi kalau gitu Pak Ustadz tidak bisa selesai kita masuk surga dengan puasa ini aja Pak Ustadz. Ada tanggung jawab kita di sini. Jadi semua ya masyarakat apapun jabatan kita, ya apabila kamu lihat suatu kemaksiatan, maka cegahlah dia. Falyughayyir biyadihi, dengan kekuasaanmu. Seorang camat, seorang wali kota dia berupaya bagaimana menghimbau supaya orang ya melaksanakan puasa, menghindarkan dari perbuatan maksiat. Camat begitu juga, saya sebagai kepala kantor juga. Ini ada tanggung jawab kita. Ya, nggak bisa kau dengan tanganmu, dengan lisanmu. Dengan lisan kita ceramah sampaikan. Apalagi tadi malam Ramadan Fair, Pak Wali Kota sangat antusias mengatakan tolong yang asmara subuh, tawuran dan sebagainya berhenti. Ini disampaikan. Apabila kamu nggak bisa dengan lisanmu, dengan hatimu, dengan hatimu ini kan itu pun selema-lema iman katanya ya. Itu kalau dalam hati kita. Jadi artinya ya kita harus ada upaya dalam rangka untuk mencegah kemungkaran ini. Artinya Pak Ustadz, ini tidak bisa diselesaikan persoalan tanggung jawab ini hanya satu orang, hanya orang tertentu, tapi juga harus secara kolektif. Mungkin secara penjelasan Pak Ustadz, sekaligus mungkin ini sudah segmen terakhir, bagian dari kesimpulan atau closing statement mungkin ada sekitar 2-3 menit lagi. Silakan Pak Ustadz. Yang pertama tentu kita sebagai seorang Muslim harus menjaga akhlak kita, baik dia kepada Sang Khalik, kepada Allah, dan juga sesama manusia. Sesama manusia, berbagi, saling menyayangi, menghindarkan percokcokan, jangan memperolok-olok, jangan menyebarkan berita hoax. Ini dosa juga nih, dosa zaman sekarang ini kan. Udah nggak benar berita, disampaikannya lagi, lagi. Akhirnya berdosa, bertumpuk dosanya. Ini harus yang kita hindari. Kemudian juga kita harus ada bertanggung jawab terhadap keluarga. Ini sangat penting sekali. Tanggung jawab kita kepada keluarga, sanak saudara kita. Kemudian juga dengan jiran tetangga kita juga harus berbagi kita, melihat kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kemudian juga pada bulan puasa Ramadan ini, mari kita berupaya semaksimal mungkin memperbanyak amal ibadah kita. Amal ibadah, baca Al-Quran, qiyamul lail, dan juga sholat tasbih dan sebagainya. Supaya betul-betul, karena hadis Rasul kan ada mengatakan seandainya mereka tahu keutamaan daripada Ramadan itu, maka mereka mengharapkan sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Luar biasa. Itu bagi yang yang sadar. Yang sadar gitu ya.
Jadi mudah-mudahan kita yang sadar, selagi ada kesempatan ini, Ramadan ini, mari kita isi dengan amalan yang bagus. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa berjumpa, ya. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa jumpa. Jadi kesempatan ini mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahan kita. Saya yakin dosa kita pasti ada. Dosa kepada anak, dosa kepada istri, dosa kepada di kantor, dosa mungkin kita yang mungkin pasti dosa kepada orang tua lagi. Jadi dengan kesempatan Ramadan ini, ghufirallahu ma taqaddama min, akan diampuni semuanya apabila kualitas dan kuantitas daripada puasa kita ini kita laksanakan dengan baik. Ya, tentu ini Pak Ustadz bagian yang sangat penting Pak Ustadz, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa secara konsep ada 3 dimensi yang terikat dalam pelaksanaan atau kewajiban puasa, yaitu menahan lapar dan dahaga, tentu juga kualitas. Kualitas ya. Plus juga qiyamul lail. Qiyamul lail. Ada yang wajib juga, ada yang juga sunat. Ya. Juga plus persoalan advokasi ataupun bantuan terhadap orang-orang yang duafa, yang kebetulan rezekinya agak sedikit atau sedang ditimpa masalah dan seterusnya. Kita juga harus berempati terhadap mereka, bahwa artinya bulan ini adalah merupakan bagian dari internalisasi puasa di dalam pembentukan karakter dan akhlakul karimah. Tentunya ini adalah bulan yang luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz, jangan dulu nanti akan kita lanjutkan lagi maksudnya. Soaimin dan Saimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan ataupun nanti segmen terakhir dari kesimpulan, lebih dulu kita simak komik berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo kedan, kita rawat rupiah. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Soaimin dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih tetap bersama indahnya Ramadan. Sebagai closing statement dari Ustadz, silakan 1 menit Ustadz. Jadi yang pertama bahwa dengan puasa yang kita laksanakan, mari kita isi puasa ini, baik dia kualitas, kuantitasnya itu harus kita jaga sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kita. Setiap kita adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita sesuai dengan kapasitas kita. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Jaga hubungan baik kepada Allah dan juga hubungan baik sesama manusia. Dan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Yang integral Pak Ustadz ya. Jadi kalau kita ingin dipandang Allah baik, ya itulah ya. Tapi kalau hina, ini
yang sedang Baik, terjadi. Ya. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz telah hadir di studio untuk memberikan tausiah dan pencerahan di masyarakat kita di Sumatera Utara. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, dengan penjelasan Pak Ustadz bahwa puasa ini mestinya adalah bisa menjadi internalisasi dan proses instal karakter yang baik selama bulan Ramadan terhadap kita, baik dia sebagai pemimpin, baik dia bagian dari keluarga, apalagi kita sebagai seorang muslim yang mestinya kesempatan ini adalah kesempatan emas untuk melipat gandakan segala perbuatan kita yang baik dan yang wajib. Dari studio kami ucapkan terima kasih atas nama kru yang bertugas pada hari ini. Saya Wat Matua, Paralihan Harahap mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih banyak Bang. Aduh. Masak apa ya hari ini?